2019 PAI tentang materi kode dan kodar. Sebelum melanjutkan, kita terlebih dahulu membaca doa bersama-sama. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadabbura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha amardatihi wa sawabihi wa qurli. Asmaul Husna, lanjutkan ke Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil awali wal akhirin da'iyail jalali namadu syukran ala namai fadhu masyidhu minal asma'i lillahi tis'un wa tis'una isma zukira fil qur'anil asma'ul husna Allahu Rahmanur Rahimul Maliku Al-Qudusus Salamu Summa Mu'minu Al-Muhaiminul Azizul Jabbaru Al-Mutakabbiru Khaliqul Bari'u Al-Musawwirul Ghaffarul Qahharu Al-Wahhabur Razzaqus Summa Fattahu Al-Alimul Khabirul Basitu Khafid Ar-Rafi'ul Mu'idul Mujilus Sami Al-Basirul Halamul Adul Latifu Al-Khabirul Halimu Summa Hadimu Summa Ghafuru Syakuru Aliyu Al-Kabirul Hafidhu Summa Muqitu Al-Hasibul Jalilu Al-Karimu Ar-Rahimul Mujibu Al-Wasi'u Al-Hakimu Al-Wadudu Al-Majidu Al-Ba'isu Syahidu Summa Haqqu Al-Wakilu Qawiyu Al-Matinu Al-Waliyul Hamidul Musil Mubadi'u Al-Mu'id
sholatan salaman sayyidah mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sholatan salaman sayyidah mursalin. Kita lanjutkan ke absenan. Ibu disingkat aja ya, absenan. Siapa yang tidak masuk? Kenapa? Sakit. Ada itunya suratnya? Ada. Jadi berdua ya yang tidak masuk kita dikarenakan sakit ya. Semuanya masuk ya, ada hadir ya. Sini kali ini akan membahas kembali kelas 12 yaitu kelas 12 PAI tentang materi kodo dan kodar. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat meyakini adanya kodo dan kodar Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersikap optimis, berikhtiar dan bertawakal sebagai implementasi beriman kepada kodo dan kodar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian kodo dan kodar adalah percaya serta meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kehendak, ketetapan, keputusan atas semua makhluknya. Pengertian kodo adalah secara bahasa berarti hukum, ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang terjadi berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik kehidupan. Sebelum adanya proses kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menuliskan apa saja yang akan terjadi, baik itu tentang kebaikan, keburukan, dan juga tentang hidup atau mati. Pengertian qadar. Qadar adalah ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Qadar juga sering disebut dengan takdir. Kata istilahnya, qadar adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atas segala ciptanya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Qadar merupakan perwujudan atau realisasi dari kodo. Hubungan antara kodo dan qadar sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Di sini ada macam-macamnya. Macam qadar ada dua. Satu, takdir mudhaf. Yang kedua, takdir mu'allaq. Takdir mudhaf adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Contohnya, takdir ini adalah tentang kelahiran dan kematian manusia. Ya. Tentu tidak ada yang tahu kapan manusia akan dilahirkan dan kapan akan mati. Semua menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terjadi sesuai dengan ketetapannya. Yang kedua, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terjadi sesuai dengan ketetapannya. Sekarang takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikuti sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Contoh takdir ini adalah keberhasilan murid di sekolah dalam meraih prestasi. Murid yang berprestasi itu bukanlah murid yang diam saja tidak belajar, ya, dan hanya menunggu takdir, tetapi ia yang selalu berusaha dan belajar setiap harinya, ya,
untuk meraih cita-cita yang diharapkan. Itu jadi harus berusaha. Takdir manusia gitu ya. Di sini ada dalilnya. Quran surat Al-Furqan ayat 22. Dalil tentang qada dan qadar. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allati lahul mulkus samawati wal ardh. Walam yattakhid waladan walam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Itu dalilnya ya. Yang artinya, yang kepunyaannya adalah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukuran dengan serapi-rapinya. Fungsi dan hikmah kesabaran iman kepada qada dan qadar. 1. Mendorong kemajuan dan kemakmuran. Sini mendorong kemajuan dan kemakmuran. Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberi ukuran atau takaran, sifat dan undang-undang. Dengan iman kepada qada dan qadar, hendaknya manusia dapat menyelidiki dan mempelajari alam sehingga mampu memanfaatkannya. Dengan mengimani qada dan qadar, maka manusia dapat mempelajari suatu hukum yang pasti sehingga menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan manusia. Yang kedua, menghindari sifat sombong. Apa yang disebut sifat sombong? Dengan beriman kepada takdir, seseorang yang memperoleh sukses besar, meraih jabatan yang tinggi, menjadi penguasaan atau pemilik harta berlimpah, ia tidak akan merasa sombong. Sebaliknya, ia menjadi semakin rendah hati karena menyadari bahwa sukses yang diperoleh bukan semata-mata hasil usahanya sendiri, kecuali sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan dan ketetapan Allah, seseorang tidak akan mampu memperoleh kesuksesan itu, sehingga ketika mendapatkannya ia justru menjadi tawadhu atau rendah hati, menyadari akan kemudahan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hikmahnya, hikmah beriman kepada qada dan qadar. Ini hikmah beriman kepada qada dan qadar yang perlu kamu ketahui. 1. Termasuk orang beriman. Apa yang termasuk orang beriman? Untuk masuk ke dalam golongan orang beriman, tentu harus memiliki rasa iman kepada qada dan qadar. Di sini ada hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Engkau benar." Kami pun heran. Ia bertanya lalu membenarkannya. Orang itu berkata lagi, "Beritahulah kepadaku tentang iman." Rasulullah SAW menjawab, "Engkau beriman kepada Rasulnya." Sini, ya. Kepada para malaikat dan kitab-kitabnya, kepada para rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Orang tadi berkata, "Engkau benar." Ini riwayat hadis riwayat Muslim. Yang kedua, lebih banyak bersyukur. Apa yang disebutkan lebih banyak bersyukur? Mereka yang beriman kepada qada dan qadar adalah orang yang akan lebih banyak bersyukur. Yang jelas ya anak-anak? Jelas. Sudah jelas, itu mau memiliki pertanyaan.
Pertanyaan ini. Semangat anak-anak. Semangat. Apa pengertian kode dan kodar? Kode secara bahasa adalah hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Yang kedua, apa pengertian kode dan kodar? Kode secara bahasa adalah melakukan sesuatu kepastian dan kepastian. Apa dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Shadaqallahul azim. Tanya lagi, takdir ada berapa? Dua. Yaitu satu takdir. Satu takdir. Mudhaf. Mudhaf. Yang kedua takdir. Mu'allaq. Apa yang disebutkan takdir mu'allaq? Takdir yang ada kaitannya dengan sesama manusia. Terus takdir mu'allaq adalah Takdir yang tidak disebut takdir yang ada kaitannya dengan sesama manusia. sekarang takdir mu'allaq. Takdir mubror adalah Takdir yang terjadi bagi manusia dan dapat bersama berubah melalui usaha manusia. sekarang tadi mu'allaq apa? Takdir yang ada kaitannya dengan usaha manusia. Paham kan? Paham. Jadi pengertian sampai ke hikmahnya ya. Paham kan semua? Paham. Mudah-mudahan. Kalian mau pulang? Mau. Di sini ada anak-anak kalau mau pulang diakhiri dengan pembelajaran materi kita juga. Semoga belajar kita ini diberikan keberkahan dan manfaat. Amin. Subhanahu ta'ala walaupun terbatas waktunya. Diakhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.